Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit sharing terkait Microsoft Word. Namun sebelum ke tutorial atau sebelum ke materi seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like and share jika konten yang saya sampaikan bermanfaat, supaya bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya yang sedang mencari tutorial atau konten-konten yang berkaitan dengan IT. Jadi, langsung saja simak videonya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang Microsoft Word. Sebelum ke tutorial-tutorial, mungkin di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu terkait Microsoft Word. Microsoft Word merupakan aplikasi pengolah kata. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin laporan, bikin surat, kemudian bikin makalah, itu mainnya di Microsoft Word, bukan yang lain. Bukan Microsoft Excel, bukan Microsoft PowerPoint, dan yang lainnya. Yang jelas yang kita gunakan adalah Microsoft Word karena dia digunakan untuk mengolah kata. Oke, langsung saja untuk membuka Microsoft Word ada beberapa cara. Yang pertama, jika teman-teman ada di desktop, kemudian ada Word atau Microsoft Word, tinggal di double klik saja, diklik 2 kali, nanti Microsoft Word akan terbuka. Atau, kalau misalkan di desktop nggak ada, teman-teman bisa cari di Start, kemudian di All Apps. Nah, di sini tinggal teman-teman cari saja ke bawah, nanti ada di bawah Word. Diklik saja, nanti terbuka juga. Atau kalau teman-teman tidak menemukan di desktop, kemudian tidak juga menemukan di Start All Apps, namun teman-teman sudah merasa menginstal, mungkin di sini bisa terhapus dan di desktop juga bisa terhapus, tapi bukan di uninstall ya. Kalau di uninstall ya otomatis dia nggak akan ada dan teman-teman harus install ulang Microsoft Word-nya atau Microsoft Office-nya. Teman-teman kalau misalkan nggak merasa menguninstall tapi nggak ada di desktop dan nggak ada di Start, tinggal di Windows R. Nah, di sini diketik Win Word, kemudian di Enter. Nanti Microsoft Word juga akan terbuka. Nah, setelah terbuka seperti ini, tinggal dipilih kalau misalkan kita mau gunakan template yang ada, tinggal cari template yang ada. Misalkan mau bikin CV, ya berarti tinggal more template, kemudian dicari di sini. Tapi ini syaratnya harus online ya, karena dia akan mencari ke template-template yang disediakan oleh Microsoft. Karena kita mau bikin baru, pakai yang blank dokumen saja, kemudian Microsoft Word akan terbuka. Nah, di sini saya akan kenalkan area kerja Microsoft Word. Di mana di area paling atas ada title bar. Di title bar ini, yang dokumen Word, ini adalah judul dokumen yang biasanya akan terubah ketika kita sudah menyimpannya. Contoh, kalau kita simpan dokumen ini dengan nama laporan 1, maka di sini dokumen 1 akan berubah menjadi laporan 1. Kemudian di bawahnya ada menu bar. Jadi yang teman-teman lihat di sini ada file, home, insert, kemudian draw, design, dan yang lainnya sampai ke help. Ini adalah menu bar. Di mana di dalam menu bar nanti ada group bar. Jadi kayak ando, clipboard, font, paragraf, ini adalah group bar. Jadi kalau ada yang menanyakan di menu home ada group bar apa saja, ya berarti jawabannya ada ando, clipboard, font, paragraf, style, editing. Kalau di insert ada group bar apa ya, tinggal diklik insertnya nanti muncul, ini group barnya. Di draw ada apa juga sama akan muncul. Kalau kita klik di masing-masing menu ini, nanti akan muncul grup bar dari masing-masing menu yang kita pilih tersebut. Kemudian di dalam grup bar, nah ini ada ribbon. Nah, kayak misalkan bold, italic, underline, kemudian format, pointer, dan yang lainnya. Nah,
Kemudian di sini ada juga ruler. Ruler ini penggaris. Kok cuma 1 sampai 6? Karena kita menggunakan satuan inci. Jadi di halaman yang kita tampilkan ini dalam garisnya, dalam penggarisnya hanya 6, sekian uh, inci. Nah, kalau misalkan di teman-teman rulernya nggak ada, itu bisa dimunculkan atau dihilangkan lewat view. Jadi di menu view, teman-teman bisa checklist di ruler atau unchecklist di ruler. Maka dia akan muncul dan hilang di ruler. Kemudian di sini juga ada page. Yang putih ini area kita mengetik, disebutnya dengan page. Dan di sini ada zoom in, zoom out. Jadi kalau misalnya kita ngetik kemudian kekecilan bisa di zoom atau bisa juga diperkecil kembali. Atau kalau mau pakai control atau shortcut, teman-teman tinggal tekan CTRL dan scroll mouse ke atas atau ke bawah. Oke, itu untuk area kerja di Microsoft Word. Kemudian di sini juga saya pengen menyampaikan terkait teknik mengetik di Microsoft Word, karena nggak sedikit ketika saya ngisi pelatihan-pelatihan di instansi-instansi pemerintah, itu kan memang yang mengikuti pelatihan biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah lumayan senior, itu pada saat mengetik kurang pas gitu. Contoh misalkan, kalau misalkan saya ngetik kayak gini. Nah, di sini ketika ngetik biasanya kan lihat udah di ujung kayak gini nih. Nah, biasanya nggak tahu tuh di enter di sini, di ketik lanjutannya. Di sana tempatnya indah dan nyaman. Ya, kalau kayak gini, ketika nanti kita perapihan, ini nggak akan bisa dirapihkan. Contoh, kita gunakan rata kiri kanan, itu nggak akan berfungsi. Kenapa? Karena ini beda baris. Antara baris ke-1 dan baris kedua ini beda. Jadi kalau kita misalkan besarkan fontnya kayak gini, dia akan acak-acakan. Nah, makanya kalau di Microsoft Word, kalau kita lagi ngetik ya ketik dulu aja. Misalkan lagi tadi nyampe sini ya, karena. Nah, habis karena tuh jangan di enter. Tapi ini saya contohkan lagi. Habis di sini ya diketik lagi. Masih misalkan karena di sana nanti dia akan ke bawah otomatis. Ke bawah otomatis lebih bagus ketika kita formatting, dia bagus tuh kiri kanan bisa dipakai. Kemudian kalaupun kita besarkan ukurannya, dia akan menyesuaikan tuh kan ke bawah otomatis gitu. Oke, itu untuk teknik mengetik di Microsoft Word. Itu aja untuk tutorial kesempatan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.